Hello geng, welcome back to my YouTube channel. Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Sebelum mulai ke ceritanya, seperti biasanya aku mau ngucapin makasih dulu nih untuk kalian yang udah nyempetin waktunya untuk dengerin cerita horor aku malam ini. Dan untuk kalian yang baru pertama mampir di channel aku, selamat datang ya. Salam kenal, aku Winda. Malam ini aku mau ceritain lanjutan kisah horor yang berjudul Penunggu Gunung Salak. Ini part 3-nya ya. Judul part 3-nya adalah Firasat Iren. Tanpa berlama-lama, yuk langsung saja kita masuk ke ceritanya. Cekidot. Setelah melewati bumi perkemahan, mereka tiba di shelter satu yang berupa batu-batuan curam untuk ditapaki. Hati-hati mereka melangkah takut tergelincir jatuh seperti yang tadi Iren alami. Kecuali Pais yang dengan tenang memimpin barisan teman-temannya. Jalannya jangan pada kayak keong dong, biar cepat sampai atasnya. Pais seperti menyadari gerak-gerik temannya di belakang yang berjalan terlalu pelan. Gimana gak kayak keong? Jalanan yang ngeriin kayak gini? Wika pacarnya menyahut. Kesal dengan sikap Pais yang tak sabaran. Mungkin kalau di sekolah ia sudah biasa menghadapi, namun di gunung yang baru pertama kali mereka daki dan medannya tak semulus jogging track di Gelora Senayan, rasanya ia jadi dongkol mendengarnya. Pais yang tak terima mendengar bantahan Wika menarik tangan pacarnya dengan kasar agar berjalan lebih cepat. Wika menjerit ketakutan. Ia khawatir tergelincir jatuh dan kepalanya menyandung batu dengan keras. Bagaimana kalau kepalanya bocor sementara tempat berobat jauh dari Gunung Salak? Membayangkan hal buruk yang bisa menimpanya, Wika jadi ingin melepaskan pegangan tangan Pais. Namun situasi dan kondisi medan yang mereka lewati tidak memungkinkan ia menyingkirkan tangan Pais. Satu gerakan yang ia lakukan untuk menepis tangan Pais bisa saja malah membuat keduanya tergelincir jatuh. Kalau begini, ia hanya bisa berteriak agar Pais mengerti bagaimana takutnya ia berjalan cepat di batuan curam yang mereka pijak. Ah! Teriak Wika tak diindahkan Pais. Ia tetap menyeret kekasihnya agar berjalan lebih cepat. Teman-temannya yang melihat hanya bisa menggelengkan kepala tak berani memprotes sikap Pais pada Wika. Kecuali Iren yang merasakan bahwa ketidaksabaran Pais hari ini tak ada hubungannya dengan tabiatnya sehari-hari. Iren yakin Pais tahu medan yang dilalui bisa membahayakan ia dan pacarnya. Sekasar dan setidaksabaran apapun Pais selama ini, bukan tipenya untuk menyakiti pacarnya. Kebiasaan Pais adalah melindungi Wika, seperti yang dilakukan para pahlawan dalam buku komik yang dibacanya. Bukan seperti kali ini, memaksakan kehendak untuk cepat sampai di atas tanpa mau peduli pada pacarnya yang kepayahan mengikuti cara berjalannya yang terlalu cepat. Kalian kok masih jauh di belakang? Pais menoleh ke arah mereka. Nampak tidak senang. Kalau begini bakal semalaman sampai puncak. Anak-anak diam. Tak menghiraukan gerutuan Pais. Mereka lebih memilih tetap berjalan pelan melewati batu-batuan curam agar tak menanggung risiko terjatuh ke bawah dan berakhir dengan hilangnya nyawa. Menyadari omongannya tak digubris, makhluk yang bersemayam di tubuh Pais menunjukkan kemarahannya lewat Pais. Matanya menyorot merah tajam dan berkilat. Namun tak ada yang menyadarinya, semua sibuk memperhatikan jalan masing-masing agar tak terpleset. Setelah keletihan yang panjang, akhirnya mereka tiba juga di hutan tropis yang lebat dengan pohon-pohon besarnya. Akar-akar yang menyembur keluar dari tanah dan serakan ranting serta daun yang menjadi hamparan pemandangan yang jarang mereka lihat. Hutannya lebat banget, kesannya jadi angker. Amel menggumam saat menyapu pandang ke sekeliling hutan yang mereka masuki. Gumamannya membuat makhluk di tubuh Pais merasa tersindir. Ia melirik Amel dengan mata berkilat. Iya bener, angker kayak di film-film. Sena menambahkan dengan nada bercanda. Terlintas semua film horor luar negeri yang pernah ditontonnya. Iren, Musa, dan Wika tertawa mendengar komentar mereka berdua yang asal. Kecuali Pais, yang hanya dia memandangi mereka bergantian tanpa ekspresi. Ayo jalan lagi,
Setelah tawa teman-temannya hilang, Pais kembali memberi komando. Kalimat singkat bernada perintah yang diucapkan Pais tak seperti biasanya. Itu menurut Iren yang hanya bisa menyimpulkan dalam hati. Sedang teman lain tak ada yang menyadari kejanggalan tersebut. Hanya diam dan dengan sisa letih yang masih tersisa melaksanakan titah Pais. Dipikir kita kurang kerjaan ya? Ngerayain lulus-lulusan bukannya bikin party malah mendaki gunung. Sena tiba-tiba nyeletuk. Sepertinya baru mikir kalau ternyata pergi ke gunung melelahkan dan menguras energi. Jauh lebih enak datang ke pesta di tempat hiburan malam kayak yang biasa ia lakoni. Pais yang berjalan di depan mendelik. Matanya menyala merah dan tangannya mengepal geram. Sepertinya makhluk yang bersemayam di tubuh Pais tak senang dengar ucapan Sena yang bisa memancing teman-temannya mengurungkan niat mendaki sampai puncak. Namun, ia sepertinya sengaja diam menunggu reaksi teman-teman Pais. Bener juga, Sen. Mending party daripada nanjak gini. Tapi kalau udah setengah jalan, nanggung banget turunnya. Musa enteng menimpali. Pais menyeringai senang mendengarnya. Matanya yang semula berkilat merah mulai kembali wajar seperti manusia biasa. Wika yang berjalan di sisinya sama sekali tak menyadari. Hanya Iren yang berjalan beriringan dengan Musa yang sempat memperhatikan bagaimana tangan Pais yang sempat mengepal geram kemudian mengendur perlahan. Tapi kalau medannya berat terus kayak gini, asli gue mending nyerah aja deh. Sena kembali menyulut emosi Pais dengan sautannya. Kali ini Iren refleks menyapu pandang, seolah yakin sebentar lagi akan ada bahaya yang akan menghampiri mereka. Sena, berhenti. Iren berbisik pelan. Perasaannya mulai tak nyaman. Ia memperhatikan punggung Pais dan Wika. Anak itu seolah tak peduli. Ia dan pacarnya yang berjalan paling depan terus saja melangkah melewati batang pohon besar dengan dahan yang menjulur di atas kepala keduanya. Dahan itu sebentar lagi dilewati Sena dan Amel. Iren mendongak ingin memastikan sesuatu yang bergerak di atas dahan tersebut bukan hayalannya. Ia menutup mulut, hampir melonjak kaget kalau tak menyadari tindakannya bisa membahayakan. Jangan bergerak, di depanmu, di atas dahan. Iren berbisik pelan memberitahu Sena, tak ingin membuat Amel yang berjalan di samping pemuda itu berteriak panik. Sena, Amel, dan Musa pelan mendongak ke arah yang dibilang Iren. Tepat di atas dahan, seekor ular kobra menjulurkan kepalanya siap menggigit. Seperti dugaan Iren, Amel hampir berteriak histeris kalau saja Sena tak keburu membekap mulutnya. Iren memperhatikan Pais yang masih terus melangkah bersama Wika. Anak itu sempat menoleh dan menyungging senyum seolah puas melihat temannya celaka. Mundur nak, sambil bicara Musa menarik belatinya bersiap jika ular tersebut tetap menyerang temannya. Sena memegang pergelangan tangan Amel, memberi isyarat padanya untuk mundur secara bersamaan. Namun, baru saja mengangkat sebelah kakinya, ular tadi menjulurkan badannya, seakan refleks begitu mendengar bunyi ranting daun yang bergeser. Ular tersebut hendak menyerang. Awas! Iren hanya mampu berteriak dan menutup wajahnya tak berani melihat kejadian selanjutnya. Ika yang sedari tadi tak menyadari teman-temannya dalam bahaya, menghentikan langkah dan membalikan badan. Diikuti Pais yang seolah tak tahu apa-apa. Mereka berdua sempat menyaksikan bagaimana Musa berusaha menolong temannya dengan cara melempar pisau belati yang dibawanya ke arah ular tersebut. Srek! Pisau menghunus tepat di ulu hati ular kobra tersebut. Ular tersebut jatuh dari dahan dan menggelepar di tanah sebelum akhirnya mati. Ah! Amel menjerit histeris melihat ular kobra tersebut. Ia benar-benar ketakutan menyaksikan adegan ular berdarah-darah yang baru pertama kali ia lihat. Sena memeluknya dan mengusap bahunya agar tenang. Aku mau pulang! Aku mau pulang! Amel berteriak kalap dan melepaskan diri dari pelukan Sena. Ia hendak berbalik arah meninggalkan shelter yang telah dilintasi. Pais yang melihat mendengus kesal. Buru kembali ke tempat teman-temannya. Ada apa ini? Pais menghardik marah dan menghadang langkah Amel. Ada ular kobra yang hendak menyerang kami, Sena menjelaskan. Aku takut, aku mau pulang sekarang. Amel menumpahkan tangisnya. Pais mencengkram tangan Amel dan mengibaskannya dengan kasar. Diam, Pais membentak. Amel tertegun.
berhenti berteriak, dan sesegukan menahan tangis. Ularnya sudah mati, bodoh. Pais mengambil bangkai ular tersebut dan memamerkannya ke hadapan Amel. Ah! Amel membalikan badan memeluk Iren. Kau ini konyol. Sudah tahu Amel sedang ketakutan. Bukannya ditenangkan, malah makin kau takut-takuti. Sena yang melihat kelakuan Pais nampak geram. Tak sudi pacarnya diperlakukan seenaknya. Makhluk di tubuh Pais merasakan bahaya. Matanya berkilat tajam menatap Sena. Aku mau pulang. Aku mau pulang. Amel kembali berteriak histeris. Iren mengusap bahunya agar tenang. Sebaiknya kita batalkan saja niat mendaki Gunung Salak ini. Kasihan tuh Amel kalau pendakian tetap diteruskan. Ia pasti tak tenang selama perjalanan karena mengingat kejadian tadi. Iren yang merasakan firasat buruk untuk kedua kalinya membujuk teman-temannya untuk mengurungkan niat. Musa melihat Sena yang diiyakan dengan anggukan. Iren menatap Wika yang hanya mengangkat bahu dan menyerahkan keputusan pada teman-temannya. Amel sendiri sudah mulai kelihatan tenang mendengar usul Iren. Ia melepaskan pelukan dan menganggukkan kepala. Semua setuju untuk turun. Gimana, Is? Iren bertanya pada Pais yang belum memberi tanda kalau ia mengiyakan. Mata Pais terlihat jalang menatap ke arahnya. Lalu tanpa diduga, tangan itu refleks menarik bahu Amel dengan kasar. Dengar, kalau kau atau yang lain berani turun sebelum sampai puncak, nyawamu dan yang lain jangan harap bisa selamat. Selesai bicara, Pais mendorong tubuh Iren menjauh dari hadapannya. Semua tertegun, tak menyangka dengan apa yang diucapkan Pais. Begitupun Wika yang jadi bergidik ngeri mendengar ancaman pacarnya. Dari wajahnya, Pais terlihat tak main-main, sehingga teman-temannya hanya diam tak berani mengeluarkan sepatah kata pun. Iren merasakan firasat buruknya terbukti. Pais mendadak seperti orang asing tanpa ia tahu apa penyebabnya. Sekarang, jalan! Pais mengeluarkan pisau belatinya dan mendorong tubuh teman-temannya satu persatu agar berjalan di depan. Nah, oke guys. Cerita Penunggu Gunung Salak part 3 berakhir sampai sini. Nantikan cerita kelanjutannya di part 4 dengan judul Serangan Tak Terduga. Nantikan ceritanya di video selanjutnya ya. Jangan kemana-mana. Dan untuk kalian yang suka dengar cerita horor, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya juga ya, agar kalian gak ketinggalan update terbaru dari aku. Oke guys, see you in the next video. Bye-bye.